إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Saya selanjutnya, Afwan, saya mengatakan bahwa jika ada amalan yang lebih mudah tapi pahalanya sama, sepertinya membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan baca keseluruhan Al-Quran. Mengapa harus membaca keseluruhan Al-Quran? Cukup baca Al-Ikhlas. Bagaimana tanggapan tentang hal tersebut? Maka yang harus kita pahami adalah ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi kita mepet, misal kamu sakit gitu kan. Terus kamu pengen mendapatkan pahala baca Quran utuh gitu. Ya cukup baca Al-Fatihah 3 kali, insya Allah itu dapat. Tapi dalam konteks keutamaan yang real, artinya membaca semuanya, kita kenal dengan Quran semuanya, tetap membaca Quran seluruhnya itu lebih baik daripada 3 kali Al-Ikhlas. Ya. Jadi kalau dalam hal pahala itu misalnya kamu sodakoh di bulan biasa, pahalanya 10 misal gitu. Terus kamu sodakoh di bulan Ramadan, pahalanya 10 gitu, misal gitu. Itu kemungkinan yang kedua, kemungkinan berikutnya adalah 10 itu dilipat gandakan lagi 10. Atau 10 itu tetap, tapi kemudian 10 ini diperbesar kualitasnya. Jadi barat gini, barat balon, gitu. Kamu dapat 10 nih balonnya kecil-kecil. Tapi begitu pas Ramadan, balonnya gede gitu. Nah, kalau konteksnya ini adalah amal soleh, memang dikalikan 10 lagi. Nah, kalau konteksnya dosa di Ramadan dan bukan Ramadan, itu secara jumlah sama. Misal berdosa 10, gitu. Sama 10 ya. Cuman di bulan-bulan mulia, ya, atau Ramadan atau bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa namanya Muharram, kemudian Sa'ban, itu 10 ning digedhekke gitu loh. Nah, dalam konteks pahalanya seperti membaca Quran seluruhnya, maka mungkin hitungan pahalanya sama, tapi secara kualitas lebih baik tetap yang membaca seluruhnya. Satu, dari sisi itu. Kemudian dari sisi yang kedua, bahwasanya orang-orang yang baca Quran seluruhnya diharapkan dia mendapatkan ilmu semuanya. Karena di dalam Al-Quran itu terdiri dari akidah, sirah, dan kemudian hukum-hukum. Nah, dalam Quran surat Al-Ikhlas itu mayoritasnya berisi hanya tentang akidah atau tauhid atau pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika saya tadi katakan akidah, sirah, dan hukum-hukum, maka hakikatnya Al-Ikhlas itu baru sepertiganya yaitu akidahnya. Maka sirah dan hukum-hukumnya belum didapatkan. Nah, kesempurnaan pendapatnya adalah dengan cara membaca semuanya. Nah, kenapa kok kemudian dikatakan setara dengan Quran kalau baca 3 kali? Karena tadi sepertiga, sepertiga ping telu itu kan ketemunya 3/3. 3/3 itu satu. Secara pahala iya, tapi secara keilmuan itu kurang tetap. Ya, maka yang harus kita pahami, ya, kalau memang kondisinya mendesak, gitu, misal kamu ngantri, gitu kan, terus kamu berharap hari ini dapat pahala satu baca Quran, satu satu pahala baca Quran full, ya tindakan aja membaca Al-Ikhlas 3 kali, dapat pahala 1 kali khatam Quran sehari itu. Nah, baru kemudian di hari atau di tanggal atau di jam tertentu, nah, kamu rutinkan tuh baca urut ke sampai terakhir. Nah, pengagendaan seperti ini adalah hal-hal yang tepat gitu ya. Bukan kemudian cuman Al-Ikhlas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian nggak pernah baca Quran yang lain. Nanti pas orang kemudian ngomong, tolong dibuka surat misal Al-Baro'ah, bingung, apa tuh Al-Baro'ah? Nah, nggak tahu gitu kan. Nah, karena ngertinya alih kelas tok gitu kan. Nah, sampai ada istilah kul huwaile gitu kan. Nah, karena hari-hari yang dibaca yang didengar ya cuman surat kul gitu kan. Maka ini hal yang kurang ya dari kita kalau memang itu yang terjadi. Nah, sebaiknya kita juga belajar kenal kepada Al-Quran. Kayak ini loh, kayak kamu, ya kita ngomongnya bukan pacarannya. Misal kamu punya istri atau punya suami gitu kan. Terus kamu sangat mencintai dia. Terus kamu mungkin kerja di luar kota atau sedang ada acara di luar kota. Tiba-tiba kalau dulu surat ya, kalau sekarang ya mungkin HP itu. Ting gitu kan. Muncul apa notif WA gitu. Pesan dari istriku tersayang atau suamiku tercinta. Gitu. Ya langsung pengen moco tuh. Mau dia ngirim WA 1000 halaman pun mungkin kamu pengen baca semuanya satu persatu. Gitu.
Bahkan ketika rapat pun kamu buka sambil sembunyi-sembunyi untuk kemudian kamu pengen ngerti isinya apa kan gitu. Nah, ketika kepada manusia aja kita bisa seperti itu, maka kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kita lebih dari itu ya. Artinya kita harusnya tiap hari itu penasaran gitu. Dari Quran itu sebelah mana yang belum kita pelajari. Dari Quran itu sebelah mana yang belum kita ngerti gitu. Makanya ada di satu masjid itu yang luar biasa ibu-ibunya, mas sudah sepuh ya. Dulu nggak bisa baca, belajar baca. Bisa baca ditahsin supaya kemudian bacaannya lancar. Udah lancar, kemudian mereka baca terjemahannya. Begitu udah selesai baca terjemahannya, nah sekarang mereka masuk di membaca tafsirnya. Baca tafsir nih kayak guru, manggil guru. Bagus tuh kayak gitu. Di program kayak gitu di kampungnya masing-masing. Di desa kamu, di masjid-masjid kamu, di program kayak gitu. Di masjid itu kalau udah ada kajian tafsir, udah ada kajian fikih, itu insya Allah aman. Warganya itu ayem-ayem gitu kan, nggak rame-rame gitu, aneh-aneh. Gitu. Tapi kalau masjid itu cuma dipakai buat sholat gitu kan, bahkan mungkin sholatnya ya ora tertib gitu kan, maka ya biasanya warganya ya usrek kayak gitu.